Pernahkah kamu berada di sebuah ruangan yang benar-benar sunyi? Bukan sekadar tanpa suara, tapi tanpa dorongan, tanpa keinginan, tanpa pikiran yang saling berebut perhatian? Di titik itu, banyak orang merasa takut. Namun para penjaga pengetahuan lama justru berkata, di sanalah segalanya bermula. Ada sebuah konsep kuno yang jarang dibicarakan secara jujur, bahkan sering disalahpahami. Sebuah keadaan yang oleh sebagian orang dianggap kehampaan, kekosongan, atau ketiadaan. Padahal bagi mereka yang benar-benar mengalaminya, itulah pintu menuju kesadaran terdalam. Nama keadaan itu adalah suwung. Suwung bukan kosong seperti gelas yang tidak berisi. Suwung adalah hening sebelum kata tercipta, adalah gelap sebelum cahaya menemukan bentuknya, adalah diam tempat kehendak tertinggi bekerja tanpa suara. Di zaman sekarang, kita dilatih untuk terus mengisi waktu, mengisi pikiran, mengisi identitas, mengisi ambisi. Kita takut pada jeda, takut pada hening, takut pada ruang tanpa label. Padahal, leluhur-leluhur Nusantara, para pertapa, pujangga, dan penjelajah batin justru masuk ke dalam suwung untuk menemukan makna hidup yang paling jujur. Dalam video ini, kita tidak akan membahas suwung sebagai teori kosong atau istilah filsafat yang rumit. Kita akan menyusurinya sebagai pengalaman batin, sebagai keadaan kesadaran, dan sebagai kunci yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan dunia modern. Kita akan membuka jejak sejarahnya, menyingkap makna filosofisnya, dan perlahan memahami mengapa banyak orang tercerahkan justru ketika mereka kehilangan segalanya. Namun tenang, tidak semua rahasia akan dibuka sekaligus. Sebagian akan dibiarkan menggantung agar kesadaranmu sendiri yang melengkapinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke lorong sunyi ini, pastikan kamu berlangganan channel ini, klik like, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang mencari makna di tengah hiruk-pikuk hidup. Karena siapa tahu, yang mereka butuhkan bukan jawaban baru, melainkan keberanian untuk masuk ke dalam suwung. Jika kamu siap, kita akan melangkah lebih dalam. Dan ingat, yang paling sunyi seringkali adalah yang paling hidup. Sebelum suwung menjadi kata yang terdengar asing di telinga modern, ia pernah menjadi inti laku batin bagi banyak peradaban lama. Bukan hanya di Nusantara, tetapi di hampir semua tradisi kuno, ada satu titik yang sama. Keheningan sebagai gerbang pengetahuan. Dalam manuskrip-manuskrip Jawa kuno, terutama dalam ajaran para pujangga dan pelaku tapa brata, suwung digambarkan sebagai keadaan tanpa pamrih, tanpa pamriyat, tanpa kepentingan diri. Bukan mati rasa, melainkan kesadaran yang tidak lagi terikat oleh ego. Seorang yang memasuki suwung bukan kehilangan identitas, ia justru melihat identitasnya dengan jernih, lalu melepaskannya. Para leluhur memahami bahwa realitas terdalam tidak bisa ditangkap oleh pikiran yang ribut. Karena itu, mereka memilih menyepi, masuk hutan, masuk gua, masuk keheningan panjang. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk melihat dunia tanpa kabut. Menariknya, konsep suwung sering disalahpahami sebagai kosong total atau tiada apa-apa. Padahal, dalam pemahaman filosofis lama, suwung adalah ruang murni sebelum bentuk, seperti malam sebelum fajar, seperti tanah hitam sebelum benih tumbuh. Ia tidak terlihat aktif, tapi justru menyimpan potensi paling besar. Banyak pengetahuan ini tidak diwariskan secara terbuka, bukan karena disembunyikan dengan niat jahat, melainkan karena tidak semua orang siap menerimanya. Suwung tidak bisa diajarkan lewat ceramah panjang, ia hanya bisa dipahami melalui kesiapan batin. Itulah sebabnya ajaran ini sering dibungkus dalam simbol, tembang, lakon wayang, dan kisah-kisah yang tampak sederhana di permukaan. Seiring waktu, ketika dunia bergerak ke arah kecepatan dan produktivitas tanpa henti, nilai suwung perlahan ditinggalkan. Keheningan dianggap tidak berguna, diam dianggap kemunduran. Padahal, justru dari suwunglah lahir keputusan paling jernih, intuisi paling tajam, dan kebijaksanaan paling dalam. Disinilah letak ironi zaman modern. Kita memiliki lebih banyak informasi dari sebelumnya, namun semakin jauh dari kebijaksanaan.
Karena kebijaksanaan tidak lahir dari tumpukan pengetahuan, melainkan dari ruang batin yang lapang. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin tahu, video ini sudah sampai ke kota mana saja? Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota atau daerah mana? Siapa tahu, di balik layar ada banyak pencari yang sedang berjalan di jalur sunyi yang sama. Ada satu momen dalam hidup yang hampir semua orang pernah alami, namun jarang disadari maknanya. Momen ketika kamu duduk diam, pikiran berhenti berdebat, emosi tidak lagi mendorong kemanapun, dan untuk sesaat, kamu hanya ada. Itulah celah pertama menuju suwung. Suwung bukan sesuatu yang diciptakan. Ia bukan hasil usaha keras, bukan teknik rumit, dan bukan prestasi spiritual. Justru sebaliknya, suwung muncul ketika usaha berhenti. Ketika dorongan untuk mengendalikan, memahami, dan menamai semuanya dilepaskan. Bayangkan sebuah danau. Selama angin bertiup kencang, permukaannya bergelombang. Apapun yang ada di dasarnya tidak pernah terlihat. Namun ketika angin reda, danau itu menjadi cermin. Bukan karena airnya bertambah, melainkan karena gangguannya menghilang. Begitulah batin manusia. Pikiran adalah angin, emosi adalah arus, keinginan adalah riak kecil yang tak pernah diam. Suwung muncul bukan saat kita mengosongkan batin secara paksa, melainkan saat kita berhenti meniupkan angin ke dalamnya. Dalam pengalaman para pelaku laku batin, suwung sering datang tanpa peringatan. Kadang saat lelah luar biasa, kadang saat kehilangan, kadang saat doa tak lagi punya kata. Di titik itu, seseorang tidak sedang mencari jawaban. Ia sudah terlalu letih untuk bertanya. Dan justru disitulah kesadaran berubah. Banyak yang mengira suwung adalah keadaan pasif. Padahal di dalam suwung kepekaan justru meningkat, pendengaran batin menjadi tajam, intuisi bekerja tanpa logika, keputusan muncul tanpa keraguan panjang. Namun ada paradoks besar di sini. Semakin seseorang ingin mengalami suwung, semakin jauh ia darinya. Karena keinginan itu sendiri adalah kebisingan. Para leluhur menyebut keadaan ini dengan berbagai istilah tersirat. Mati sajroning urip, mati di dalam hidup, bukan mati fisik, melainkan matinya ego yang haus pengakuan. Yang mati adalah kelekatan, yang hidup adalah kesadaran murni. Di tahap ini, seseorang mulai merasakan perubahan halus. Ia tidak mudah tersinggung, tidak tergesa bereaksi, dan tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia sudah tidak kosong di dalam, meski berada dalam suwung. Namun hati-hati, disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira suwung berarti menjauh dari dunia, menolak peran, atau mematikan rasa. Padahal itu adalah pelarian, bukan suwung. Suwung bukan lari dari kehidupan. Suwung adalah hadir sepenuhnya tanpa beban identitas. Ketika seseorang melangkah lebih jauh ke dalam suwung, ia akan bertemu dengan sebuah paradoks yang mengguncang pemahaman lama. Semakin kosong rasanya, justru semakin penuh maknanya. Di tahap ini, suwung tidak lagi terasa tenang atau nyaman. Justru sebaliknya, ia bisa terasa membingungkan, bahkan menakutkan. Karena yang mulai runtuh bukan hanya pikiran, tetapi juga cerita tentang siapa diri kita selama ini. Banyak orang mundur di titik ini. Mereka mengira ada yang salah. Padahal, yang sedang terjadi adalah peluruhan identitas palsu. Nama, peran sosial, pencapaian, bahkan luka lama, semuanya mulai kehilangan cengkeramannya. Disinilah muncul kesalahpahaman besar. Sebagian orang menganggap suwung identik dengan nihilisme, seolah hidup menjadi tidak bermakna. Padahal, nihilisme berkata tidak ada arti. Suwung justru berkata, arti tidak perlu dikejar, karena ia hadir dengan sendirinya. Dalam ajaran kebijaksanaan lama, keadaan ini sering disebut sebagai kembali ke asal. Bukan kembali ke masa lalu, melainkan kembali ke kesadaran sebelum terpecah oleh ego. Di titik ini, seseorang tidak lagi bertanya, "Apa tujuan hidupku?"
karena hidup itu sendiri sudah terasa utuh. Menariknya, orang yang benar-benar menyentuh Suwung sering terlihat sangat biasa dari luar. Tidak ada aura spektakuler, tidak ada klaim kesaktian, tidak ada kebutuhan untuk mengajar. Mereka bekerja, berbicara, tertawa, seperti manusia lain. Namun ada satu perbedaan halus. Mereka tidak bereaksi berlebihan terhadap dunia. Pujian tidak membuat mereka mabuk. Celaan tidak membuat mereka runtuh. Bukan karena kebal emosi, melainkan karena pusat kesadaran mereka tidak lagi berada di luar. Ada pula mitos lain yang perlu diluruskan. Sebagian orang mengira Suwung hanya bisa dicapai lewat pertapaan ekstrem, puasa panjang, atau pengasingan total. Padahal praktik itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tanpa kesiapan batin, semua itu hanya menjadi ritual kosong. Suwung sejati justru sering muncul di tengah kehidupan biasa. Saat bekerja tanpa ambisi berlebihan, saat membantu tanpa ingin dipuji, saat berbuat benar tanpa menunggu balasan. Disinilah rahasia yang jarang dibicarakan. Suwung bukan pengalaman puncak yang terus-menerus. Ia datang dan pergi. Namun setiap kali ia hadir, ia meninggalkan jejak, kejernihan, ketenangan, dan keberanian untuk hidup apa adanya. Suwung tidak menuntutmu pergi ke gunung, hutan, atau tempat sunyi yang jauh dari manusia. Justru ujian sejatinya adalah, bisakah Suwung hadir di tengah kesibukan, tuntutan, dan hiruk-pikuk dunia? Disinilah Suwung berubah dari wacana menjadi laku. Langkah pertama sangat sederhana, tapi sering diremehkan. Berhenti sejenak tanpa tujuan, bukan untuk menenangkan pikiran, bukan untuk mencari jawaban, bukan untuk memperbaiki diri. Cukup berhenti dan sadar bahwa kamu sedang bernapas. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk atau berdiri tanpa distraksi. Biarkan pikiran muncul. Biarkan ia pergi. Jangan dilawan, jangan diikuti. Sikap batinmu hanya satu, menyaksikan tanpa ikut campur. Di awal, kamu akan merasa gagal. Pikiran terasa makin ribut. Tubuh gelisah, emosi naik turun. Itu bukan tanda kamu salah. Itu tanda kamu baru sadar betapa ributnya batin selama ini. Teknik kedua adalah mengosongkan niat saat beraktivitas. Saat bekerja, bekerjalah sepenuhnya, tapi lepaskan kelekatan pada hasil. Saat berbicara, berbicaralah jujur tanpa keinginan menguasai. Saat membantu, lakukan tanpa menyimpan harapan balasan. Di titik inilah Suwung menyusup pelan-pelan. Ada latihan sederhana yang sering dipraktikkan para pelaku laku batin. Lakukan satu aktivitas harian, menyapu, berjalan, minum air, dengan kesadaran penuh tanpa narasi di kepala. Tidak menilai, tidak mengomentari, hanya hadir. Namun perlu diingat, ada jebakan yang sering muncul. Banyak orang terjebak pada suwung palsu, keadaan mati rasa, apatis, atau menarik diri dari tanggung jawab. Ini bukan suwung, melainkan kelelahan batin yang dibungkus pembenaran spiritual. Suwung sejati justru membuatmu lebih hidup, bukan menjauh dari kehidupan. Lebih peka, bukan tumpul. Lebih bertanggung jawab, bukan lepas tangan. Rintangan lain adalah ego spiritual. Saat seseorang mulai merasakan ketenangan, ia diam-diam ingin mempertahankannya. Ia ingin dikenal, lebih sadar, lebih tenang, lebih dalam. Begitu ini muncul, suwung langsung menjauh, karena ia tidak bisa hidup berdampingan dengan klaim diri. Jika ini terjadi, jangan menyalahkan diri. Cukup sadari dan lepaskan lagi. Yang paling penting, jangan menjadikan suwung sebagai target. Suwung adalah efek samping dari kejujuran batin. Semakin jujur kamu pada dirimu sendiri, semakin sedikit topeng yang dipakai, semakin alami suwung hadir.